Selamat pagi teman-teman kami dari kelompok 5 dengan anggota Adam Effendi, Egita Novianti, Alivia Tibi Putri Bidana, saya sendiri Anggina Valentina Manik, dan Bobi Bayu Prakoso yang melakukan presentasi tentang teknik integrasi. Aturan integrasi dasar. Fungsi-fungsi yang ada saat ini disebut juga fungsi-fungsi elementer, yaitu fungsi konstanta, fungsi pangkat, fungsi logaritma dan fungsi eksponen, fungsi trigonometri dan fungsi inverse trigonometri, dan fungsi-fungsi lainnya. Jadi, fungsi f(x), fungsi g(x), dan fungsi h(x) pada layar PPT ini disebut juga fungsi-fungsi elementer. Terdapat dua teknik dasar untuk integrasi, yaitu substitusi dan integrasi parsial. Untuk baku, penggunaan secara efektif metode substitusi bergantung pada ketersediaan daftar integral-integral yang sudah dikenal. Bentuk integral baku untuk konstanta dan pangkat dapat dilihat per nomor 1 dan 2, untuk eksponensial dapat dilihat per nomor 3 dan 14, untuk fungsi trigonometri dapat dilihat per nomor 5, 7, 9, 11, 16, 18, 10, dan 12. Fungsi aljabar dapat dilihat per nomor 13 sampai 15. Fungsi hiperbolik dapat dilihat per nomor 16 dan 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agita Novianti, NIM 05201008. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal 2 dari substitusi dalam integral tak tentu. Carilah integral dari 3 per akar 5 dikurang 9x pangkat 2 dx. Bentuk integral dari du per akar A pangkat 2 dikurang U pangkat 2. Misalkan U sama dengan 3X sehingga DU sama dengan 3X. Maka integral 3 per akar 5 dikurang 9X pangkat 2 DX sama dengan integral 1 per 5, 1 per akar 5 dikurang U pangkat 2 DU. Sama dengan sin pangkat min 1 dalam kurung U per akar 5 ditambah C. Jadi sin pangkat min 1 dalam kurung 3x per akar 5 ditambah C. Selanjutnya, contoh soal 3, carilah integral dari 6e pangkat 1 per x pangkat 2 dx. Penyelesaiannya bentuk integral e pangkat u du, misalkan u sama dengan 1 per x sehingga du sama dengan tutup kurung dalam kurung min 1 per x pangkat 2 dx. Maka integral 6e pangkat 1 per x pangkat 2 dx sama dengan min 6 integral e pangkat 1 per x dalam kurung min 1 per x pangkat 2 dx sama dengan min 6 integral e pangkat u du. Jadi min 6e pangkat u ditambah c sama dengan min 6e pangkat 1 per x ditambah c. Selanjutnya, substitusi dalam integral tentu. Jadi, sama seperti substitusi dalam integral tak tentu, tetapi harus diingat untuk melakukan perubahan yang sesuai dalam limit-limit integrasi. Contoh, hitunglah integral dari 5 dan 2 T fungsi akar T pangkat 2 dikurang 4 dt. Penyelesaian, misalkan U sama dengan T pangkat 2 dikurang 4, sehingga DU sama dengan 2T dt. Perhatikan bahwa U sama dengan 0 ketika T sama dengan 2, dan U sama dengan 21 ketika T sama dengan 5. Jadi, integral dari 5 dan 2 T fungsi akar T pangkat 2 dikurang 4 dt sama dengan 1 per 2 integral dari 5 dan 2 dalam kurung T pangkat 2 dikurang 4 pangkat 1 per 2 dalam kurung 2T dt. Sama dengan 1 per 2 integral dari 21 dan 0 U pangkat 1 per 2 du. Kemudian menggunakan kurung siku 1 per 3 U pangkat 3 per 2. Batas dari 21 dan 0. Sama dengan 1 per 3
dalam kurung 21 pangkat 3/2. Didesimalkan jadi 32,08. Kemudian carilah integral dari 3 dan 1 X pangkat 3 fungsi akar X pangkat 4 ditambah 11 dx. Penyelesaian, substitusikan U sama dengan X pangkat 4 ditambah 11. Jadi integral dari 3 dan 1 X pangkat 3 fungsi akar X pangkat 4 ditambah 11 dx sama dengan 1/4 integral dari 3 dan 1 dalam kurung X pangkat 4 ditambah 11 pangkat 1/2 dalam kurung 4X pangkat 3 dx. Menggunakan kurung siku 1/6 dalam kurung X pangkat 4 ditambah 11 pangkat 3/2 sampai dari 3 dan 1. Jadi 1/6 kurung siku 92 pangkat 3/2 dikurang 12 pangkat 3/2 menggunakan dijadikan desimal 140,144. Kemudian integrasi parsial. Jika integrasi menggunakan substitusi gagal, kita dapat menggunakan substitusi ganda, double substitution, yang lebih dikenal sebagai integrasi parsial. Metode ini didasarkan pada integrasi dari rumus untuk turunan dari hasil kali dua fungsi. Misalkan, U sama dengan U, X, dan V sama dengan Vx, maka dx kurung siku Ux Vx sama dengan Ux V aksen X ditambah Vx U aksen X, atau Ux V aksen X sama dengan dx kurung siku U X Vx dikurang Vx U aksen X. Dengan mengintegrasi kedua ruas persamaan tersebut, kita peroleh jadi integral Ux V aksen X dx dikurang U X Vx dikurang integral Vx U aksen X dx. Karena dv dikurang V aksen X, dx dan du sama dengan U aksen X dx, persamaan biasanya ditulis sebagai berikut. Integrasi parsial, integrasi tak tentu, jadi integral U dv dikurang UV dikurang integral V du. Rumus yang berpadanan untuk integral tentu adalah integral dari B dan A Ux V aksen X dx sama dengan kurung siku Ux Vx batas B dan A dikurang integral dari B dan A Vx U aksen X dx. Integrasi parsial. Jika integrasi menggunakan substitusi gagal, kita mungkin saja dapat menggunakan substitusi ganda atau double substitution, yang lebih dikenal sebagai integrasi parsial. Metode ini didasarkan pada integrasi dari rumus untuk turunan dari hasil kali dua fungsi. Misalkan U sama dengan Ux dan V sama dengan Vx. Maka dx dalam kurung Ux Vx tutup kurung sama dengan Ux dikali V aksen X ditambah Vx dikali U aksen X. Atau Ux V aksen X sama dengan dx dalam buka kurung Ux dikali Vx tutup kurung dikurang Vx dikali U aksen X. Dengan mengintegrasi kedua ruas persamaan tersebut,
kita peroleh integral UX dikali V aksen X dx sama dengan UX kali Vx dikurang integral Vx kali U aksen X dx. Karena dV sama dengan V aksen X, dx, dan du sama dengan U aksen X dx, persamaan biasanya ditulis sebagai berikut. Integrasi parsial, integrasi tak tentu. Integral U dV sama dengan UV dikurang integral V du. Rumus yang berpadanan untuk integral tentu adalah integral B A UX kali V aksen X dx sama dengan buka kurung UX dikali Vx BA tutup kurung sama dengan integral BA Vx kali U aksen X dx. Integrasi parsial, integral tentu. Integral BA U dV sama dengan buka kurung U kali V tutup kurung BA dikurang integral BA V du. Rumus-rumus ini memperbolehkan mengubah soal integral U dV menjadi integral V du. Kebenarannya tergantung pada pemilihan yang tepat untuk U dan dV. Contoh, carilah integral X cos X dx. Penyelesaian. Kita ingin menuliskan X cos X dx sebagai U dV. Salah satu kemungkinannya ialah dengan memisalkan U sama dengan X dan dV sama dengan cos X dx. Maka du sama dengan dx dan V sama dengan integral cos dx sama dengan sin X. Dalam kurung, kita dapat menghilangkan konstanta integrasi pada tahap ini. Berikut adalah ringkasan substitusi ganda ini dalam bentuk yang mudah. U sama dengan X, dV sama dengan D, cos X dx, du sama dengan dx, V sama dengan sin X. Rumus integrasi parsial memberikan integral X cos X dx sama dengan X sin X dikurang integral sin X dx. X bisa diganti sama dengan U, cos X dx dijadikan dV, X dijadikan U, sin X dijadikan V, sin X dijadikan V, dx dijadikan du. Sama dengan X sin X plus cos X plus C. Kita berhasil pada percobaan pertama kita. Substitusi lainnya akan berupa U sama dengan cos X, dV sama dengan X dx, du sama dengan min sin X dx, V sama dengan X kuadrat per 2. Kali ini rumus integrasi parsial memberikan integral dalam kurung cos X tutup kurung X dx sama dengan dalam kurung cos X dikali X pangkat 2 per 2 dikurang integral X pangkat 2 per 2 dalam kurung min sin X X dx. Dan juga benar, akan tetapi tidak membantu. Integral baru di ruas kanan menjadi lebih rumit daripada yang semula. Oleh karena itu, kita harus melakukan pemilihan yang tepat untuk U dan dV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Bayu Prakoso, NIM 05201020. Carilah integral batas atas 2 dan batas bawah 1 ln X dx. Penyelesaian. Kita buat substitusi berikut. U sama dengan ln X. Du sama dengan 1 per X dx. dV sama dengan dx. V sama dengan X. Maka integral dari 1 sampai 2 ln X dx sama dengan dalam kurung X ln X tutup kurung dari 1 sampai 2 dikurang integral dari 1 sampai 2 X 1 per X dx sama dengan 2 ln 2 dikurang integral 1 sampai 2 dx sama dengan 2 ln 2 min 1 atau sama dengan 0,386.
rumus reduksi, yaitu suatu rumus yang berbentuk integral f pangkat n x gx dx sama dengan hx ditambah integral f pangkat k x gx dx, di mana k lebih kecil dari n. Dinamakan rumus reduksi, pangkat direduksi berkurang. Rumus-rumus seperti ini seringkali diperoleh dengan menggunakan integrasi parsial. Sebagai contoh, turunkanlah suatu rumus reduksi untuk integral sin pangkat n x dx. Penyelesaian. Misalkan u sama dengan sin n dikurang 1 x dan dv sama dengan sin x dx, maka du sama dengan n dikurang 1 sin pangkat n kurang 2 x cos x dx, dan v sama dengan negatif cos x dan integral sin pangkat n x dx sama dengan negatif sin n dikurang 1 x cos x plus n min 1 integral sin n min 2 x cos kuadrat x dx. Jika kita mengganti cos kuadrat x dengan 1 min sin kuadrat x pada integral yang terakhir, kita peroleh integral sin n pangkat n x dx sama dengan min sin pangkat n dikurang 1 x cos x plus n min 1 integral sin n min 2 x dx min dalam kurung n kurang 1 integral sin pangkat n x dx. Setelah menggabungkan integral pertama dan integral yang terakhir dan menyelesaikan untuk integral sin pangkat n x dx, kita memperoleh rumus reduksi valid untuk n lebih besar dari sama dengan 2 integral sin n pangkat n x dx sama dengan negatif sin n pangkat n min 1 x cos x per n ditambah n min 1 per n integral sin n sin pangkat n min 2 x dx. Gunakan rumus reduksi di atas untuk menghitung integral batas atas v per 2 dan batas bawah 0. Sin pangkat 8 x dx. Penyelesaian, perhatikan bahwa integral batas atas v per 2 batas bawah 0 sin n pangkat n x dx sama dengan dalam kurung negatif sin pangkat n min 1 x cos x per n tutup kurung batas atas v per 2 dan batas bawah 0 plus n min 1 per n integral dari 0 sampai v per 2 sin n pangkat n min 2 x dx sama dengan 0 plus n min 1 per n integral dari 0 sampai v per 2 sin pangkat n min 2 x dx. Jadi, integral dari 0 sampai dengan v per 2 sin pangkat 8 x dx sama dengan 7 per 8 integral 0 sampai v per 2 sin pangkat 6 x dx sama dengan 7 per 8 dikali 5 per 6 integral dari 0 sampai v per 2 sin pangkat 4 x dx sama dengan 7 per 8 dikali 5 per 6 dikali 3 per 4 integral 0 sampai v per 2 sin kuadrat x dx sama dengan 7 per 8 dikali 5 per 6 dikali 3 per 4 dikali 1 per 2
integral dari 0 sampai V per 2 1 dx sama dengan 7/8 dikali 5/6 dikali 3/4 dikali 1/2 dikali V per 2 sama dengan 35/256 V. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Febi Putri Widana, NIM 05201012 dari Prodi Teknik Kimia. Kali ini saya akan menjelaskan bagian tentang integrasi trigonometri. Ketika menggabungkan metode substitusi dengan menggunakan identitas trigonometri, kita dapat mengintegrasikan banyak bentuk trigonometri. Berikut ada beberapa jenis integral trigonometri. Yang pertama ada integral sin pangkat x, pangkat n, x dx, dan integral cos pangkat n, x dx. Selanjutnya ada integral sin pangkat m, x, cos pangkat n, x dx, ada integral sin mx cos nx dx, ada integral sin mx sin nx dx, dan ada integral cos x mx cos nx dx. Selanjutnya, ada integral tan pangkat n x dx, ada integral cot pangkat n x dx, dan ada integral tan pangkat m x secant pangkat n x dx, ada integral cot pangkat m x CSC pangkat n x dx. Berikut ada contoh dari penyelesaian integral trigonometri, dan ini ada beberapa identitas yang berguna saat kita menyelesaikan beberapa soal integral trigonometri. Ada identitas Pythagoras, yaitu sin pangkat 2x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Lalu ada 1 ditambah tan kuadrat x sama dengan secant kuadrat x. Ada 1 ditambah cot kuadrat x sama dengan CSC pangkat 2x. Terus ada juga identitas tengah sudut, yaitu ada sin kuadrat x sama dengan 1 dikurang cos 2x per 2. Ada cos kuadrat x sama dengan 1 ditambah cos 2x per 2. Nah, berikut ada contohnya, yaitu carilah integral sin pangkat 5x dx. Penyelesaiannya ada integral sin pangkat 5x dx sama dengan integral sin pangkat 4x sin x dx. Sin pangkat 5x dx itu kita bisa uraikan menjadi sin pangkat 4x sin x. Karena sin pangkat 4x mempunyai pangkat 4, terus sin x mempunyai pangkat 1. Jadi, 4 tambah 1 sama dengan 5. Terus, integral sin pangkat 4x sin x dx itu kita bisa ubah lagi menjadi integral 1 dikurang cos kuadrat x pangkat 2 sin x dx. Selanjutnya, kita bisa pecah lagi menjadi integral 1 dikurang 2 cos kuadrat x ditambah cos pangkat 4x dikali sin x dx. Terus, kita bisa uraikan lagi menjadi negatif integral 1 dikurang 2 cos kuadrat x ditambah cos pangkat 4x dikali negatif sin x dx. Selanjutnya, integral dari 1 dikurang 2 cos kuadrat x tambah cos 4x dikali negatif sin x dx itu menjadi negatif cos x ditambah 2/3 cos pangkat 3x dikurang 1/5 cos pangkat 5x ditambah c. Selanjutnya, ada soal lagi, contoh soal lagi yaitu carilah integral sin kuadrat x dx dan integral cos pangkat 4x dx. Kita selesaikan dulu yang integral sin kuadrat x dx. Itu bisa menjadi integral 1 dikurang cos 2x per 2 dx. Karena kita lihat tadi, ini identitas tengah sudut yaitu sin kuadrat x sama dengan 1 dikurang cos 2x per 2. Maka dari itu, sin 2x
X dx kita bisa uraikan menjadi integral 1 dikurang cos 2X per 2 dx. Selanjutnya, kita keluarkan setengahnya menjadi setengah integral dx dikurang 1/4 integral cos 2x dikali 2x. Selanjutnya, integral dari dx jadi menjadi setengah x dikurang integral cos 2x dikali 2x menjadi sin 2x tambah c. Jadi hasilnya 1/2x dikurang 1/4 sin 2x tambah c. Selanjutnya soal yang kedua yaitu integral cos pangkat 4x dx. Itu menjadi integral 1 ditambah cos 2x per 2 kuadrat dx. Nah, kita bisa lihat juga bahwa identitas tengah sudut yaitu cos kuadrat x sama dengan 1 ditambah cos 2x per 2. Maka dari itu, jika cos pangkat 4x dx itu menjadi 1 ditambah cos 2x per 2 pangkat 2 dx. Selanjutnya kita keluarkan menjadi 1/4 integral 1 ditambah 2 cos 2x ditambah cos kuadrat 2x dx. Selanjutnya kita pecah lagi menjadi 1/4 integral dx ditambah 1/4 integral cos 2x dikali 2 dx ditambah 1/8 integral 1 ditambah cos 4x dx. Selanjutnya, kita uraikan lagi menjadi 3/8 integral dx ditambah 1/4 cos 2x kali 2 dx ditambah 1/32 integral cos 4x kali 4 dx. Dan hasilnya menjadi 3/8x ditambah 1/4 sin 2x ditambah 1/32 sin 4x ditambah c. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.